Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di pagi hari yang penuh berkah ini. Pagi hari yang cerah, pagi hari yang mendatangkan kepada kita banyak kebaikan, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua yang duduk, yang hadir dalam tujuan menuntut ilmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan insyaallah semua langkah-langkahnya diberikan ganjaran yang berlipat ganda dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Karena ilmu adalah senjata dan bekal bagi kita mengarungi kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita perannya Al-Qur'an. Hudal linnas. Quran itu katanya petunjuk bagi manusia. Dan orang yang tidak mengkaji Al-Quran sama dengan orang yang tidak memiliki petunjuk hidup. Artinya kalau orang jalan hidupnya tidak ada petunjuk, maka pasti akan dipastikan dia tersesat. Tetapi bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, penuntunnya, pedomannya, pasti jalan dia akan lebih selamat. Dan jaminannya dia jalan pasti menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Qur'an itu sendiri hari ini tidak lagi menjadi kitab satu-satunya yang kita kaji. Tetapi Al-Qur'an alhamdulillah melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian melalui lisannya para sahabat sampai pada lisannya para tabi'in dan lisannya para ulama, hari ini kemasan kita untuk belajar ajaran Nabi lebih mudah. Hari ini kita untuk memahami konteks daripada Al-Quran lebih mudah. Kenapa? Karena kalau kita selaku manusia hanya belajar langsung dari induk panduan kitab suci kita, maka sangat besar kemungkinannya kita salah mengerti artinya. Itu poinnya ya. Ustazah, kenapa kita nggak langsung ngaji Quran dan kita bedah Quran aja? Boleh bedah Quran, tapi yang bedah itu harus betul-betul yang pakar dalam bidang Quran, yang sudah belajar sampai pada akar-akarnya Quran. Kenapa? Karena Quran itu tidak sesederhana terjemahan. Bayangin kalau kita cuma pahamin Quran dari teksnya terjemahan, kalau ada salah huruf, artinya akan berubah dan pastinya maksud dari tujuan firman Allah pun salah. Dan memang Quran itu tidak sesederhana itu. Kalau Quran didesain hanya diartikan dengan mudahnya oleh arti bahasa kita, maka apa gunanya Quran itu dijunjung sebegitu tingginya? Padahal Quran itu mewakili adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji Kahfi setiap minggu. Setiap malam Jumat kita baca surat Kahfi, persis di penghujung Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu sudah Allah katakan. Katakan Muhammad, law kanal bahru midadan. Kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta,
Li kalimati Rabbi. Tinta untuk menulis kalimat Allah. Maksud berarti kan. Karena kalau kalimatnya Allah kan sudah jadi itu Quran. Apakah satu Quran itu menghabiskan satu isi lautan? Tidak kan? Berarti maksud dari kata laukanal bahru midadan li kalimati Rabbi. Kalau seandainya lautan itu dijadikan tinta untuk menuangkan maksud tujuan dari firman Allah. Lanafidal bahru. Katanya lautan akan kering. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kita datengin lagi air atau tinta sebanyak lautan, buat apa? Mewakili maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala, maka firman Allah tidak akan pernah tuntas untuk disampaikan kepada kita. Ini nandain apa? Ilmu itu luas. Bukan hanya patokannya sebatas Quran saja. Karena kita butuh para ulama yang menuntun dan membimbing kita untuk menuntun kita, mengajarkan kita kepada ilmu-ilmu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Allah turunkan Al-Quran, melalui lisan Nabi kita Muhammad Quran disampaikan, kemudian hari ini kita pun alhamdulillah sampai kepada kita iman, dan kita pun tidak luput untuk mengkaji dan membahas daripada Al-Quran. Kajian demi kajian yang kita bahas, namun perlu catatannya kita garis bawahi, bahwa itu mungkin hanya apa? Ilmu yang kita pelajarin itu hanya ibaratnya seperti jarum yang kau celupkan di dalam lautan, ilmunya hanya kebawa yang nempel di jarumnya saja. Namun ilmu yang tertinggal jauh lebih banyak yang belum kita pelajari dan belum kita ketahui. Alhamdulillah, insya Allah dari hal ini kita paham bahwa nuntut ilmu itu adalah tanggung jawab kita bersama, tidak mengenal usia. Baik dia muda, tua, atau mungkin anak-anak, semuanya ilmu menjadi harus bagi kita ketahui, harus kita pelajari, karena dia adalah senjata kita. Senjata kita dalam mengarungi kehidupan, dalam menuju segala bentuk tantangan, rintangan, dan godaan yang namanya hidup pasti akan kita temui semua. Nah, saya yakin semua yang hadir di sini pasti dalam hidupnya sudah bertemu sama rintangan. Pasti dalam hidupnya sudah bertemu dengan ujian. Betul kan? Pasti dalam hidupnya sudah bertemu dengan apa lagi? Godaan. Pasti dalam hidupnya sudah bertemu juga dengan kesedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Nah, kita sudah bertemu dan kita mengukur ketika ujian datang. Kalau kita tidak berbekal pengetahuan, maka saat itu kita akan dibuat hancur, berkeping-keping oleh ujian tersebut. Nah, karena kita nggak punya pengetahuan apa-apa. Tapi ketika ujian datang, kita sudah berbekal, sudah ada ilmu, sudah mengerti. Setidaknya pengetahuan itulah yang menjadi senjata. Bahkan pengetahuan pun mampu menjadi apa? Kekuatan. Untuk kita bisa melewati setiap fase-fase sulit dalam kehidupan kita. Nah, di sini insya Allah kita akan belajar tentang wanita. Di mana kita semua wanita dan kita tahu betapa uniknya kita. Wanita tuh unik. Kenapa dibilang unik? Ya, karena kita ini tidak bisa dipahami. Ya. Kita ini nggak bisa dipahamin. Yang ngerti kita siapa? Saya rasa kita sendiri aja nggak ngerti sama diri kita. Kita sendiri ini nggak paham sama diri kita. Ya, perempuan tuh unik, susah dimengerti, bahkan dirinya sendiri aja nggak ngerti sama dirinya, gitu ya. Lalu siapa yang paling ngerti kita? Yang paling ngerti kita tuh Allah wa Rasul. Jadi kalau ditanya kamu repot-repot nyari di mana aku akan dimengerti? Satu-satunya yang mengerti kita adalah Allah dan Rasulnya. Diri kita sendiri gak ngerti. Kita nih maunya apa kadang-kadang. Kalau lagi bad mood pengennya diapain. Kadang-kadang kalau lagi bete pengennya disapa. Tapi kadang-kadang kalau disapa pengennya marah. Nah. Pokoknya gak jelas deh gitu ya. Yang paling ngerti kita Allah. Wa Rasuluh. Dan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau kita belajar tentang ajaran Rasul,
kita akan selalu temui pesan Nabi itu tentang wanita tuh indah-indah. Kenapa? Dia yang begitu kuat mengingatkan sahabat-sahabatnya untuk bersikap lemah lembut kepada wanita, karena seolah-olah Nabi yang paling paham tentang karakter kita. Nabi yang paling paham tentang maunya kita. Nah sekarang, kalau ada dari kita yang bertanya-tanya di mana aku dimengerti, maka satu-satunya tempat kau dimengerti adalah di mana kau datangi penciptamu. Ketika kamu datang kepada Allah, maka disitulah tempat kau paling dimengerti. Begitu juga ketika kau datangi Rasulullah, disitulah tempat kau paling difahami. Tapi jika lain daripada itu, mungkin suamimu mengerti, tapi gak sepenuhnya memahami. Anak-anakmu mungkin dia faham karakter ibunya, tapi tidak sepenuhnya dia bisa mengerti. Begitu juga sahabatmu, begitu juga teman-temanmu dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, kita mau bahas tentang wanita karena kita tahu wanita itu paling sulit dimengerti, maka berarti kita di sini punya PR dan punya tugas bagaimana menjadikan diri kita menjadi wanita yang sejuk, yang menenangkan, yang menyejukkan bagi orang lain, bagi pasangan, bagi anak, bagi teman, dan orang-orang di sekitaran kita. Apalagi kita tahu bahwa perempuan ini kan dominan. Perempuan itu jumlahnya lebih banyak daripada pria. Berarti kan pengaruhnya sistem manusia ini itu tergantung perempuannya. Kalau perempuannya bisa, maka pasti semuanya jadi bisa. Kalau perempuannya lurus, semuanya jadi ikut lurus. Kalau perempuannya benar, semuanya insya Allah jadi ikut benar. Setidaknya bukan sekomplek, tapi serumah kita aja. Kita jadiin itu sebagai tekad kita bersama, meluruskan diri kita, juga berusaha untuk sama-sama saling memperbaiki diri antara kita dan pasangan kita, dan juga tentunya memperbaiki diri kita menjadi orang tua yang baik bagi anak keturunan kita dan orang-orang di sekitar kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka penyejuk jiwa, kalau bicara tentang penyejuk jiwa, perempuan itu seringkali ingin disejukkan. Kan perempuan sukanya gitu, ingin disejukkan. Padahal kesejukan ada pada dia. Ini nih, kalau ada perempuan ingin disejukkan atau ingin dimanjakan dan ingin dimengerti, kan selama ini kita pahamnya emang itu tabiat kita, betul kan? Itu nggak salah, itu tidak dinafikan. Tapi di balik kita ingin dimanja, di balik kita ingin dimengerti, di balik kita ingin difahami, kamu harus paham dulu sebetulnya kunci memahami itu ada di kamu. Kunci memanjakan itu adanya di kamu. Karena sebetulnya yang paling bisa manjain orang tuh perempuan. Kalau perempuan pengennya dimanjain sama laki-laki, itu tuh udah nyalahin kudratnya laki-laki. Karena karakternya laki-laki bukan menyeng-menyeng gitu, bukan. Bukan. Itu sudah menyalahi kodratnya. Sebetulnya kunci si yang memanjakan itu perempuan. Yang manjain pria tuh perempuan. Yang manjain anak-anak tuh perempuan. Bahkan kadang-kadang orang tua, kalau udah tua tuh, biasanya dimanjain sama anak perempuan, bukan dimanjain sama anak laki-laki. Gitu. Nah, karena kebanyakan dari kita hidupnya itu terbiasa menuntut, lupa dengan peran sendiri. Padahal betapa diri ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Daripada hidup kita habis menuntut ingin dimanja, mendingan aktifin diri kita yang punya kemampuan memanjakan. Memanjakan. Anak tuh dimanjain sama bapaknya. Seberapa sih bapaknya manjain dia? Bapaknya manjain dia, itu durasi paling lama 1 jam ngadepin. Habis gitu bapaknya suntuk. Habis gitu bosan.
Kenapa anak sama bapak jarang bermasalah? Karena ketemunya jarang. Kenapa anak sama perempuan sama ibunya banyak bermasalah? Karena ketemu mulu. Iya kan? Nah di sisi itu ditambah lagi karena ketemu terus, perempuan-perempuan nggak sadar bahwa ternyata anak kita itu sebetulnya paling enak ngadu sama kita daripada sama bapaknya. Kenapa? Karena dia hanya akan selalu bersikap manis di depan sang ayah, tapi dia bebas bersikap apa aja di depan sang ibu. Tuh anak kita tuh. Dia kalau di depan bapaknya cakep-cakep deh. Baik-baik deh sikapnya. Tapi kalau sudah di depan ibunya, dia bakal jadi aslinya. Kenapa? Karena dia tahu fitrahnya naluriyah. Ibu itu tidak akan berhenti mencintainya hanya karena sikap-sikapnya. Artinya ibunya itu nggak akan pernah berhenti memperhatikannya hanya karena sikap-sikapnya lenehnya. Itu naluriyah. Berarti dari sini kita paham. Iya ya, kenapa kok kita yang paling haus dimanja? Kenapa kita yang paling haus pengen diperhatikan? Sementara kekuatan itu justru adanya sama kita. Adanya sama kita. Ini, berarti dari sini kita jangan sampai salah ngeblok di otak. Yang selama ini terjadi, perempuan tuh salah ngeblok. Barat menggaungkan satu gaungan, perempuan tuh harus dihormati, dilayani, dikedepankan, diutamakan. Itu tidak salah. Tapi kalau kemudian perempuan dengan cara dikedepankan, diutamakan, dimuliakan, jadi melupakan kodratnya, perannya, itu kan nggak benar. Sementara Islam itu kalau kita pelajari paling menjunjung harkat martabatnya perempuan itu melebihi agama manapun. Perempuan dilindungi melebihi agama manapun. Perempuan dijaga melebihi agama manapun. Tapi saking aja kita nggak paham. Nah karena bloknya perempuan harus diginiin, itu kayak ngeblok di otak kita. Perempuan tuh harusnya dingertiin. Perempuan tuh harusnya difahamin. Nah kalau kayak gini terus, pantes. Ada pantes kan? Pantes. Banyak rumah tangga nggak berjalan dengan semestinya. Pantes. Banyak hubungan yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Pantas banyak hubungan antara orang tua dengan anaknya yang rusak. Pantas banyak deh pokoknya sistem yang tidak berjalan pada tempatnya karena ternyata selama ini kita salah ngeblok pikiran kita sendiri yang berpikir perempuan itu harusnya. Nah sekarang kita mau belajar si perempuan penyejuk jiwa. Kalau bicara tentang harusnya perempuan yang menjadi penyejuk jiwa, bukan pria. Itu tepat nggak kata-katanya? Kalau kita ganti temanya, pria penyejuk jiwa, gimana kira-kira? Hah? Gimana kira-kira kalau pria penyejuk jiwa? Gimana? Pas nggak? Kayak kurang mewakili sosok pria ya. Tapi kalau kita jadiin temanya wanita penyejuk jiwa, pas nggak? Pas, karena emang itu kita. Karena memang itu kita. Sejuk itu ada sama kita. Damai itu ada sama kita. Maka coba kita lihat pada saat kita menikah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu purpose, tujuan utama dari menikah itu apa? Nah, kita mau tanya nih sama ibu-ibu yang di sini sudah menikah. Bu, waktu nikah tujuannya apa sih? Cinta. Coba waktu nikah tuh tujuannya apa? Orang kan hidup harus apa gitu ya? Oke, kalau ibadah terlalu klise lah. Enggak lah. Bahasa ibadah tuh saya mah ngomong apa adanya aja deh. Kayak emang bener nikah tuh untuk ibadah, tapi jujur aja yang menjadikan poin utama dalam pernikahan itu ibadah itu pasti kesisanya belakangan itu. Hah? Biar ada yang ngasih nafkah katanya. Tuh lihat. Pantas aja begitu dapatnya nggak bisa ngasih nafkah. Paling frustasi dia gitu. Karena nggak dikasih nafkah gitu. Oke. Kita nih selama ini berpikir
diberi wawasan, diberi arahan. Oh, menikah itu sunnah, menikah itu ibadah, menikah itu adalah untuk memperlangsungkan ke generasi selanjutnya. Menikah untuk menjaga diri kita dan seterusnya. Tetapi sebetulnya Al-Quran sudah lebih dulu menerangkan kepada kita tujuan utama di balik pernikahan awal mulanya itu apa. Oke, kita sebelum bicara tentang penjabaran, kita coba buka firman Allah surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini seringkali dikutip ketika kita datang ke majelis pernikahan atau kita sedang datang ke walimatu akad nikah ya, walimatu urus. Oke, di sini ayat ini sering dibawakan oleh MC, ustadzah, misalnya ustadz atau tokoh-tokoh lainnya. Coba kita kupas sedikit daripada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Allah mengawali firman-Nya dengan wa min ayatihi. Pertama Allah membahas kepada kita di antara tanda-tanda kebesarannya Allah. Allah tuh punya tanda-tanda kebesaran banyak. Tetapi ternyata ini merupakan salah satu tanda kebesaran dari Allah. Apa itu? Ia menciptakan pasangan-pasangan. Setiap makhluk diciptakan pasangan-pasangannya. Manusia gitu, dari jenisnya. Nikah sesama manusia. Jin nikah sesama jin. Ya, kambing nikah sama kambing. Macan nikah sama macan. Ya kan gak pernah nemu macan nikah sama singa, pernah nemu gitu. Kalaupun ada itu dipaksa. Hari ini pernikahan silang. Ya, itu dipaksa, nikah silang dipaksa. Ya. Selalu setiap jenis itu dipasang-pasangkan sama Allah. Wanita, pria. Dari jenis kita, artinya kita gak dinikahin sama, gak dipasangkan dengan yang beda jenis sama kita, enggak. Kita ditemukan dengan sesama makhluk manusia. Dipasangin sama Allah. Berarti hadratnya kan gini, dari awal kita diciptakan Allah tuh nggak bikin kita sendirian kok. Jadi buat yang jomblo-jomblo gitu, yang di sana sekarang hari ini sedang sedih-sedih karena merasa kemana tulang rusuknya gitu, atau kemana belahan jiwanya kok belum ketemu, itu belum ketemu aja gitu. Tetapi sejatinya hakikatnya Allah itu menyiapkan pasangannya kok. Ada pasangannya, cuman waktunya aja belum tepat, gitu loh. Belum tepat aja waktunya. Oke, di sini Allah bilang apa? An khalaqalakum, berarti salah satu tanda kebesaran Allah, Dia memasang-masangkan kita dengan pasangan. Jadi ketika ada satu orang yang mendapatkan belahan jiwanya, ketika seseorang mendapatkan jodohnya, berarti ketahuilah, itu dari salah satu tanda kebesaran Allah. Karena kalau dipikir-pikir gini, kok bisa kita seret? Kok bisa kita demen? Kadang-kadang suka kita bingung, kalau begitu ngelihat satu sisi pasangan yang cakep, tahu-tahu begitu ngelihat pasangannya, nggak salah gitu. Kok bisa gitu sama yang ini mau gitu ya? Kok bisa sama yang ini mau? Kenapa sampai segitunya? Kenapa sampai segitunya? Iya, karena itu ada salah satu tanda kebesaran Allah. Kok bisa ada orang Sumatera tahu-tahu dapat orang Jawa? Misalnya, kok bisa ada orang Jawa dapat Sunda? Atau bisa daerah yang mana Indonesia tahu-tahu dapatnya orang Turki, dapatnya orang Libanon misalnya, atau dapatnya orang Arab mana gitu, Saudi misalnya. Kok bisa? Ini tanda kebesaran Allah. Kalau dilihat dari negara jauh, siapa yang merencanakan pertemuan itu? Pertemuan singkat tapi tahu-tahu begitu melekat di hati mereka. Singkat,
Gak sengaja ketemu, kok jodoh? Gak ketemu. Iya, berarti begitu ada satu pasangan yang ketemu dengan jodohnya, lalu terjadilah kelangsungan satu pernikahan, berarti kan itu sudah menjadi salah satu tanda kebesaran Allah. Tapi di sini kita lihat, litaskunu ilaiha. Berarti dari tujuan Allah memasang-masangkan, tujuannya apa sih? Kenapa kita diharuskan bertemu dengan si pasangan ini? Sampai akhirnya kita harus menikah. Apa tujuan Allah melakukan itu? Allah sendiri yang menjawab. Litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah untuk membuat kita merasa tentram. Berarti kalau ada orang sudah nikah, tapi hatinya masih gelisah. Hatinya masih dipenuhi dengan gejolak. Tidak tentram, tidak nyaman. Berarti ini sesuai nggak dengan tujuan Allah? Ini nggak sesuai. Tujuan dari pernikahan itu awalnya as-sakinah. Kita ketemu sama seseorang yang kalau kamu ketemu dia, hatimu menjadi tentram, begitupun sebaliknya. Karena ayat ini kembali kepada dia laki-laki, litaskunu ilaiha. Kalau si lelaki melihatnya, hatinya yang galau, yang bimbang, yang bingung, yang sedang berada dalam kegelisahan, begitu ketemu muka istrinya atau muka pasangannya, tentram, tenang. Kalau ada pasangan udah nikah, begitu ngelihat muka istrinya malah kabur, malah ngumpet, ini berarti sudah lari ya, lari dari tujuan nih, jangan sampai salah. Begitu ngelihat malah lari, malah ngumpet, udah beda banget urusannya. Bukan itu tujuannya. Berarti perempuan harus punya catatan satu. Kalau kamu mikir suami harus takut sama kamu udah salah. Takut itu bukan tentram. Tapi kalau kamu berpikir suamiku harus merasa nyaman, suamiku harus merasa damai, suamiku harus merasa tenang, itu baru benar. Tapi kalau bikin suami takut, apalagi sampai-sampai bikin suami gelisah, pulang sengaja dilarut-larutin, itu kan jadi pertanyaan. Kenapa? Ini nggak bisa langsung kita lempar bola, emang salah di dia. Punya istri tapi istrinya dianggurin. Punya istri tapi istrinya nggak diperhatiin. Tunggu dulu. Kalau kita bahas konteks ini, litaskunu ilaiha, berarti si pembawa ketentraman ini siapa? Wanita. Wanita dulu. Wanita dulu. Walaupun sejatinya perlindungan itu ada pada pria. Kita pergi kemana-mana, perempuan dong deg-degan, pasti ngomongnya gini, soalnya kita kan gak ada orang lakinya gitu. Nah pertanyaannya, ada orang laki berarti kamu ngerasa apa? Aman? Ada orang laki takut kecoa, istrinya yang mungut kecoa. Ada orang laki takut sama tikus, istrinya yang mungut tikus. Ada kan yang begitu? Ada. Oh iya. Bagaimana? Berarti suami kamu gak bikin kamu selamat dari kecoa, lah kecoanya orang temannya dia. Suaminya takut sama kecoa. Berarti adanya suami gak bikin tenang kamu dari kecoa juga kan? Istilahnya, walaupun suami punya fitrah melindungi, mengawasi, menjaga, itu naluri dia, naluriahnya dia, skillnya dia, kemampuan dia, emang tujuannya untuk memprotek. Tapi lagi-lagi kalau perempuan sudah keluar skillnya, habis dibabat itu perkiraan. Habis. Kalau emak-emak sudah keluar kekuatannya, the power of emak-emak, habis semuanya pokoknya. Maling kalah sama perempuan ada. Orang kalah sama perempuan bisa. Nah, perempuan butuh ditenangin. Setidaknya merasa, oh saya ada yang jagain. Saya ada yang lindungin. Karena perempuan butuhnya pelindung. Butuhnya pelindung. Kalau dia sudah nggak dapetin peran perlindungan dari pasangan, maka dia akan menjadi wanita yang melindungi dirinya sendiri. Itu perempuan.
Jadi kalau bicara tentang perempuan, perempuan tuh nggak pernah sederhana. Perempuan itu luar biasa, multi talenta, hebat dengan segala skillnya. Perempuan tuh begitu. Kalau dia nggak dapetin suami yang melindungi dia, maka tiba-tiba itu ada sistem otomatis. Apa sistem otomatisnya? Dia menjadi pelindung untuk dirinya. Dia akan memborder dirinya. Suaminya nggak bisa ngelindungin. Dia bakal jadi pelindung utama buat anak-anak dia. Buat orang yang dia cinta lah ibaratnya gitu. Dia yang bakal memprotek, dia yang bakal ngejaga. Subhanallah. Maka kalimat litaskunu ilaiha kembali pertama kepada kita perempuan, baru nanti datang dari pria. Karena pria itu cuma bisa ditenangin sama perempuan. Jadi kita paham alurnya dulu. Kenapa kita Ustazah? Kita kan juga butuh ditenangin. Saya mau tanya sama ibu. Perempuan lagi tantrum ditenangin makin tantrum. Iya kan? Kita lagi bad mood, lagi sedih, lagi ngambek, lagi apa. Ditegur makin kesel. Ditanya mau apa makin kesel. Diapain? Belajar aja dari anak kecil. Kalau ketemu ada, kita punya ponakan, kita punya cucu, kita punya anak perempuan. Kalau lagi tantrum perempuan tuh mending didiemin. Bener. Itu didiemin aja dulu. Udah ngamuk aja sana. Teriak aja. Guling-gulingan aja. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu ketika dia sedang tantrum, ya marah kan? Marah. Itu ibunya tinggal pelukin aja. Peluk aja, nggak ngomong apa-apa Bu. Meluk aja. Itu anak marahnya reda. Marahnya reda. Suami Bu, lagi tiba-tiba galak di rumah. Lagi tiba-tiba ngamuk-ngamuk di rumah. Ya, kuncinya satu, ibu jangan berantemin. Makin ibu berantemin, makin ibu memancing emosi dia. Tapi kalau ibu cuma diem aja. Ibu ada, tapi ibu diem. Itu marah-marahnya turun Bu, tunnya. Jadi begitu dia ngomong, kamu tuh ya, ibu diam aja. Itu dari nadanya tadi tuh naik, jadi turun. Kalau levelnya tadi 10, turun ke 8. Ibu makin diem gak nyaut. Kalau diajak ngomong tuh nyaut. Diam aja. Ibu gak ngomong. Turun lagi levelnya. Dari 8 turun ke 6. Ya. Kamu tuh diajak ngomong denger gak sih? Punya kuping gak sih? Gak nyaut. Turun lagi tonnya. Jadi 4. Sampai 2. Sampai dia duduk sebelah ibu. Kamu tuh kenapa? Ibu gak usah kesel sama nada yang tinggi dan nada yang sudah turun jadi level 2 itu. Gak usah kesel. Karena sebenarnya tujuan kita cukup nenangin dia aja. Dan suara yang udah turun itu udah tenang itu. Udah tenang. Jadi kalau laki emang harus ditenanginnya sama perempuannya. Kita siapa yang nenangin Ustazah? Kita siapa yang nenangin Ustazah? Kita kan juga butuh ditenangin. Nah, sebetulnya perempuan tuh gak usah butuh ditenangin. Perempuan itu bisa menenangkan dirinya sendiri. Karena yang paling bisa nikmatin hidup tuh perempuan. Perempuan tuh kalau udah ketemu senengnya jalan sendirian aja girang. Girang. Perempuan tuh sumpah muter-muter aja komplek, naik mobil, muter. Pulang seneng. Makan lah kalau doyannya makan. Makan. Tapi nggak bisa untuk orang laki. Orang laki nggak bisa muter sendirian. Kalau orang laki muter sendirian bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa dia. Karena Allah nggak kasih itu. Toto disuruh tenangin diri sendiri gitu. Nggak segampang itu orang laki bisa punya ilmu menenangkan diri. Nggak segampang itu. Kalau orang laki bisa menenangkan dirinya sendiri, itu pasti ujiannya berat banget dari istri. Gitu. Gitu. Pokoknya poin pertama, tentram dulu. Berarti PR-nya kita tuh jadi si penenang dulu aja. Dan PR-nya penenang tuh cuman jangan banyak ngomong.
yang emang itu jadi kelemahan kita. Kenapa saya bilang jadi kelemahan? Emang perempuan doyannya ngomong. Berarti kalau ditanya Ustazah gimana jadi wanita yang menenangkan itu? Yang dijaga mulut. Mulutnya dijaga untuk tidak banyak komentar. Mulutnya dijaga untuk tidak banyak protes. Mulutnya dijaga untuk tidak banyak emosi, ngeluarin kata-kata yang tidak seharusnya. Berarti kalau bicara wanita yang sejuk itu, atau wanita yang menyejukkan itu, wanita yang paling minim kata-katanya. Tapi sekalinya keluar, nah ini nih. Kata-katanya sekali keluar, baru setelah minim ucapan, paling pandai memilih kata-kata yang dikeluarkan. Berarti dia memang jarang ngomong, tapi sekali ngomong sakitnya tuh sampai. Bukan itu. Tapi dia memang jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong, baru ngomong enggak apa-apa. Ntar juga bakal ketemu jalannya, adem banget. Tenang banget, anak pulang sekolah nangis-nangis, marah-marah. Aku tadi sama temen aku digini-ini, dengerin aja maknya. Maknya dengerin doang, diam aja. Ya udah, nggak apa-apa. Sekarang kamu coba tarik nafas dulu. Yang tenang. Kamu kan anak baik, anak soleh. Yuk kita sholat dulu, yuk apa dulu ya. Sekali keluar kata-kata tuh nggak pernah gagal. Itu pertama sedikit ngomong, kedua kalau ngomong kata-katanya cantik. Itu kan kuncinya kita. Kita nih lemah di mana? Di mulut. Di mulut. Yang bikin pasangan atau anak paling gak kuat sama kita, mulut. Karena kita habisin itu kuota di rumah. Kuotanya habisin di rumah. Makanya saya selalu bilang, Bu, daripada ibu itu lelah, ngajak ngomong suami kayak gak habis-habis, ngajak omong anak gak habis-habis, mendingan ibu para wanita saya saranin, banyakin kemampuan untuk bernyanyi. Kemampuan untuk bernyanyi. Nyanyi aja. Sedikit-sedikit. Tadi diajakin sholat. Allahumma sholli sambil goreng tempe sambil. Nyanyi aja. Itu ibu energi kebuang tuh bu. Energi kebuang. Daripada yang diajak ngomong. Yang udah ketahuan. Kalau ngomong sama suami. Ujung-ujungnya salah paham. Ngomong sama anak. Ujung-ujungnya salah paham. Berarti yang perlu dijaga. Jaga ngomong. Jaga ngomong. Karena sekarang udah bukan zamannya. Bagaimana ya Ustazah ngasih tahu suami? Udah bukan zamannya. Gimana ya Ustazah ngasih tahu anak? Udah bukan zamannya. Ibu ini sekarang zamannya kita belajar untuk diri sendiri. Untuk kita terapkan dalam hidup agar itu bisa tertular pada yang lain. Jadi kalau perempuan datangnya, saya Ustazah saya bertahun-tahun berumah tangga, suami saya salah paham mulu sama saya. Itu solusinya gimana? Saya kalau ditanya sama orangnya jawabannya diem. Solusinya nggak usah jelasin apa-apa. Solusinya diem. Karena makin kamu jelasin makin salah paham. Karena kadang-kadang kita selaku perempuan hal yang paling nggak bisa kita kontrol cuman urusan mulut kita. Kita perempuan pinter kontrol emosi kadang-kadang untuk perasaan apalagi. Kalau udah ketemu gengsi, ketemu emosi, pinter deh perempuan. Ngatur otak kadang-kadang, ngakal-ngakalin paling jago dia. Tapi kalau buat mulut kalah dia. Perempuan kelemahannya di sini. Berarti litaskunu ilaiha yang dicari dari ketentraman itu apa? Pastinya orang yang kalau berucap, bertutur kata, dia pastinya menenangkan jiwa. Baru setelah kata tentram itu didapat, baru setelah itu muncul kata waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kuncinya cuma saya. Kalau sudah tentram didapat, cinta itu sekejap mata. Rasa kasih sayang itu bisa dibangun kapan saja. Apalagi model kayak kita perempuan-perempuan. Perempuan gak boleh dibaikin dikit. Dikit aja dibaikin.
Satu kebaikan, waduh itu bisa ngasih apa balasannya? Jantung, nyawa, nafas, itu perempuan. Subhanallah, makanya Allah tuh nggak salah pilih deh. Kenapa rahim dititipin sama kita? Kenapa anak lahirnya dari kita? Karena memang sejatinya manusia kuat itu adalah kita. Dan manusia pemberi balasan terbesar terbaik itu kita. Kita dibaikin sekali sedikit, ya Allah balasannya rasanya pengennya lebih. Ya kan lihat ibu deh. Ibu yang ngelahirin, dia yang capek, dia yang letih hamil 9 bulan. Dia yang udah ngos-ngosan, begitu ngelahirin, anaknya ngasih senyuman aja buat dia. Ibu pengen kasih apa buat anak ibu? Anaknya baru bisa banyak, mama. Itu girangnya kayak apa? Ibu pengen kasih apa tuh buat si anak? Cuman kata mama aja baru kedengeran. Rasanya pengen ngebales. Rasanya pengen ngebales apa? Itu anak. Dan itulah walaupun anaknya nakal, nyakitin, ngecewain. Karena hati kita yang sudah diambil sama dia. Kita gak bisa gak maafin dia. Gak bisa gak baik sama dia. Gak bisa gak nyayangin dia. Itu perempuan. Maka kalau bicara tentang warahmah, tadi kan ada yang jawab, saya nikah karena cinta. Nikah karena cinta itu seringkali kecewa. Karena ternyata rasa cinta yang datang sebelum adanya pernikahan itu seringkali surut di tengah-tengah rumah tangga. Surutnya malah setelah nikah, iya. Surutnya setelah nikah, itu kan ujiannya kan. Nah kalau kita sudah menjadikan cinta modalnya, ketika cinta itu surut, kayak gak ada energinya gitu rumah tangga. Rumah tangga kayak hampa. Subhanallah, kalau kamu yakin bahwa dalam berumah tangga cinta itu datang dari Allah, maka serahkan kepada Allah rasa cinta pasanganmu dan dirimu itu akan diatur olehnya. Tapi jalankan peran yang Allah minta. Apa peran pertama? Litaskunu ilaiha. Berarti peran PR itu cuma tentram, Bu. Sementara cinta dan rahmat itu tanggung jawab Allah. Bukan tanggung jawab kita. PR kita itu menjadi tenang. Berarti perempuan itu ilmu yang harus dia bekali dan dia pelajari. Gimana jadi perempuan-perempuan tenang. Ustazah gimana caranya suami saya biar cinta jadi perempuan tenang? Karena cinta itu janji Allah. Kalau sudah kamu menghadirkan ketentraman, maka cintanya tanggung jawab Allah, rahmatnya tanggung jawab Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Itu Allah yang punya peran. Berarti gimana caranya ustazah biar suami saya tidak main mata, biar suami saya tidak suka orang lain, biar suami saya sama saya aja. Saya kasih tahu, ibu nggak bisa ngelakuin itu. Nggak bisa. Yang bisa cuma Allah. Yang bisa bikin pasangan kita setia itu cuma Allah. Tapi bagaimana kita mengantarkan diri untuk mendapatkan kesetiaan dia, poinnya cuma menjadi wanita sakinah. Wanita yang tenang aja. Makanya kenapa Rasulullah itu kan istrinya ada beberapa, tetapi yang Rasulullah katakan ma'abdalani khairan minha, Allah tidak pernah menggantikanku yang lebih baik dari dia. Pertanyaan saya, kalau kamu belajar biografi dari Sayyidah Khadijah, kamu tidak akan pernah menemukan sedikit pun karakter panik, emosi, bawel, cerewet, overthinking, atau apapun itu dari seorang Khadijah. Nggak ada. Nggak ada. Kamu bisa temuin istri Nabi yang lain cemburu, dapat. Ada ceritanya, fulanah cemburu, istri Nabi yang ini cemburu, dapat. Tapi untuk seorang Khadijah, meragukan Nabi gitu sekali aja enggak, dia menjadi betul-betul istri ideal. Ideal sekali. Nabi Muhammad mau berdiam di gunung berhari-hari, diam ke Gua Hira, enggak diprotes. Ngapain sih kamu di gunung aja? Kamu tuh kan punya istri, punya anak. Tahu diri dong. Kerjaannya cuma ngedukung.
Dan ternyata menjadi wanita si penentram itu adalah yang memang selalu mendukung segala apapun yang dilakukan oleh pasangan. Setidaknya kurang lebih begitu. Berarti ingat, tentram PR kita. Dan lihatlah, dalam firman yang lain, kita lihat Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 74. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seolah mengajarkan doa. Wahai orang-orang yang berkata, ini Allah lagi menyebutkan siapa? Mereka-mereka yang berkata, apa doanya? Ya Rabb, anugerahkan kepada kami qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini apa, Bu? Penyejuk mata. Siapa yang dimaksud qurrata a'yun? Istri. Yang kalau dilihat enak sama mata. Kalau cantik itu relatif. Warna kulit itu relatif. Semua itu dapat pasangannya siapa aja. Sebetulnya kalau bicara tentang bisa nggak dicinta, bisa banget dicinta. Mau gimana pun, mau berat tubuh kita seberapa, mau kulit kita warnanya apa, mau gimana aja istilahnya. Tapi poinnya adalah perannya kamu menenangkan atau tidak. Kamu menjadi penyejuk atau tidak. Kamu itu bisa dikatakan penyejuk mata atau enggak orang. Kalau ngelihat kamu tuh adem enggak? Adem enggak? Saya nggak sengaja waktu itu pernah ngelihat ada ini yang di TikTok, wajah istri kalau ketemu suami, sama wajah suami kalau ketemu istri. Pernah lihat nggak gitu? Pernah lihat, Bu? Sadar nggak tuh perempuan? Perempuan begitu suaminya nemuin dia mukanya nyureng. Tapi suami begitu ketemu istri beda kan? Wajahnya ceria. Betul apa enggak? Sebetulnya suami itu gampang gimana bikin dia tuh nyengir aja depan kita. Mau aja deket sama kita, mau aja kemana aja sama kita, yang kadang rempong emang kita. Kita. Makanya kita perlu belajar, ya Allah, padahal kita itu semuanya sudah dilengkapi sama Allah fasilitasnya. Hati kita tuh sebetulnya luas, Bu. Hati kita kok nggak sesempit itu untuk menjadi wanita yang dikit-dikit kalau nggak dimengerti, cemberut. Dikit-dikit mungkin kalau nggak diberi, cemberut. Atau dikit-dikit kalau nggak didengar cemberut, bukan. Karena sebetulnya fasilitas lengkap itu ada sama kita. Kita yang punya fasilitas itu untuk mereka. Sekarang yang dibangkitin itu tombol kesadaran. Menyadarkan diri kita untuk penting bahwa qurrata a'yun itu kan bukan dia, qurrata a'yun itu kita. Anak-anak kita qurrata a'yun tuh. Kalau dilihat nyenengin. Ngelihat istri nyenengin. Itu kita. Waja'alna lil muttaqina imama, baru doa serta jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa qurrata a'yun. Anak-anak yang menyejukkan mata qurrata a'yun. Imamnya dia pasangan. Tapi untuk menjadi si penyejuk mata, kita ingin terlihat selalu baik. Terutama pertama di mata siapa, Bu? Di mata Allah. Maka kalau bicara tentang rumah tangga, pastikan ibu-ibu saya rasa sudah lebih paham. Semua pasangan itu punya kesenangannya. Nggak bisa dipukul rata, Bu. Satu-satunya yang dipukul rata itu cuma satu. Semua pasangan laki-laki saya percaya demen sama istri yang nggak banyak bicara. Tapi untuk kesenangan yang lain, senangnya apa, itu setiap pasangan beda-beda. Ada pasangan yang sukanya, Mak, saya itu suka kamu begini, Mas, saya itu suka kamu begini, Mas, saya itu suka kamu. Itu pasti, setiap pasangan pasti akan punya requestnya masing-masing. Kalau kita dapat pengetahuan tentang apa yang dia suka dan dia tidak suka, sebetulnya itu kan adalah tambahan kemudahan bagi kita. Bu, kalau suami ngutarain, anak ngutarain ke kita, Mama, aku suka kalau Mama begini. Padahal ada orang tua jawabnya, udah jadi anak jangan terlalu bawel. Mau begini, mau begitu. Kamu bisa gak jadi yang Mama mau? Jangan ngomongin imbalan dulu. Omongin yang kita beri dulu.
Karena sejatinya perempuan itu bukan tukang nuntut ingin diberi lagi. Kalau itu nggak mungkin ibu itu perannya jadi ke perempuan. Karena ternyata yang paling tidak pernah berharap jasa balasan itu siapa? Kita. Perempuan kalau sudah melahirkan istilahnya itu, perempuan kalau misalnya sudah melahirkan, sudah merasakan perjuangannya memiliki keturunan, itu paling jarang minta imbalan. Paling jarang. Kayaknya saya suka sedih kalau ada belakangan ini muncul ibu-ibu yang kemudian itu nuntut anak-anaknya. Dengan pekerjaan, dengan alasan dulu kamu sudah mama besarkan, sekarang giliran kamu menyenangkan mama. Nyenengin mama. Itu harusnya nggak usah diomongin, Bu. Karena sejatinya nggak ada anak itu kayak punya hutang budi sama orang tua itu karena dilahirin gitu. Nanti dia dengan gampang kan bisa balikin ke kita, ngapain aku dilahirin. Aku kan juga nggak minta dilahirin. Kalau tiba-tiba jadi disuruh sama orang tuanya dengan kewajiban, sekarang kamu kerja, bantuin mama. Kan orang tua yang ideal yang seperti apa? Yang ketika dia mungkin punya pekerjaan, orang tuanya melihat gaji anaknya, dikasih nih sama anaknya, mama aku terima gaji. Mama terima, tapi mama pulangin lagi, kamu simpen untuk tabunganmu nanti. Mau nyari orang tua yang kayak gini nih. Ini nih orang tua yang kayak gini, langka. Terima, mama terima, mama doain rezekimu lancar, makin banyak, makin sukses, makin berhasil. Tapi sekarang mama balikin ke kamu, simpen uangnya yang benar, tabung yang benar. Untuk masa depanmu. Aduh. Itu hati anaknya, ibuku hebat sekali gitu. Dibandingkan kalau ada coba ibu anaknya, mama aku dapat gaji pertama, ma aku mau kasih mama. Nih, Masya Allah, Alhamdulillah, makasih ade, mama senang banget. Cuman segini nih, nggak ada lebihnya. Hah? Cuman segini nih, nggak ada lebihnya nih, ya Allah. Ya, anak lagi senang-senang, ya istilahnya begitu. Kan dua hal yang berbeda. Tapi sejatinya perempuan, wah paling nggak perlu dibalas. Perempuan tuh paling nggak perlu dibalas. Makanya kalau hari gini perempuan dikit-dikit minta, dikit-dikit nuntut, saya nggak tahu itu berubah haluan dari mana. Karena fitrahnya nggak gitu. Fitrahnya dia itu suka memberi, memberi luar biasa dan tanpa minta diberi atau dibalas. Kenapa orang tua kita dulu punya anak 11, 10, bahkan sampai ada yang 15, subhanallah ya. Setahun satu dapat suaminya. Pertanyaannya, bapak kita atau leluhur kita tuh kakek-kakek kita dulu, kerjaannya nggak seberapa. Kerjaannya nggak seberapa. Tapi kenapa itu nenek kita jalanin perannya begitu santai. Kayak cinta banget sama bapak itu. Cinta banget sama bapak. Bapaknya juga gitu, cinta banget sama si nenek. Masih ibu tuh, sama istrinya luar biasa. Kenapa, Bu? Gak ada tuntutan. Adapun sekarang saya katakan, perusak rumah tangga yang paling dominan itu karena tuntutan. Makin banyak menuntut, makin rusak. Makin banyak kita menuntut ingin diberi, diperhatikan, disayang, dan lain sebagainya. Udah, kita sendiri yang merusak itu semua. Maka Rasul SAW, beliau sudah bersabda kepada kita ketika seorang sahabat bertanya, Ayyun nisa'i khair? Rasul, wanita yang paling baik itu yang mana? Kira-kira seperti apa? Maka Rasulullah jawab, Qala allati tasurruhu idza nadhara. Wanita yang baik itu, yang paling bahkan khair, paling baik. Kalau kita ngelihat dia, hati kita dibuat senang.
Kalau ngelihat aja, suaminya ngelihat aja, menyenangkannya. Karena nggak ada muka tuntutan, nggak ada muka balasan, minta imbalan. Jadi suami kalau ketemu istri nggak takut, waduh ditanya mana uang hari ini, mana gaji hari ini, mana uang, enggak. Istrinya tuh, waduh luar biasa. Maka peran pertama gimana caranya kita jadi perempuan yang kalau dilihat enak aja dilihatnya. Berarti kalau mata itu Bu, mata yang dilihat penampilan. Ibu kalau di depan suami atau di depan mungkin sekitar kita, keluarga, anak, bagaimana penampilan kita? Gerak-gerik apa yang kita tunjukkan kepada mereka? Wajah sumringahkah, senyumkah, maniskah? Atau mungkin wajah yang mungkin tidak enak dipandangkah? Tidak ingin diperhatikan atau gimana? Itu semua menentukan. Orang enak dilihat pasti yang paling sering senyumnya gitu ya. Orang yang paling enak dilihat yang mukanya kalau kita lihat berseri-seri dia. Dan itu tanda-tandanya min ahlil jannah. Orang surga tuh mukanya kalau dilihat di dunia aja udah kelihatan. Enak banget lihat mukanya. Enak banget. Bukan muka yang menakutkan, menegangkan. Waduh, kalau ini udah diem, hati-hati. Kenapa? Karena diemnya sangar. Enggak. Atau udah ini. Enggak. Kita berusaha sebisa mungkin. Karena lihat Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan, keindahan ada padanya. Diemnya Nabi aja tuh udah luar biasa. Tapi kok Nabi nggak menunjukkan diam saja. Tetapi yang Nabi tunjukkan senyumannya. Wajah Nabi itu udah enak dilihat. Ketika Nabi SAW Mi'raj, Nabi bertemu dengan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Isa, kala itu Nabi bercerita. Laqad u'tiya nisful kamal, katanya Nabi Isa itu dikasih separuh dari ketampanan. Kenapa Nabi bilangnya separuh? Nabi Yusuf Nabi Yusuf dikasih separuh dari ketampanan. Nah pertanyaannya, kok Nabi bilangnya separuh? Yang sempurna siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang sempurna dia. Nabi Yusuf itu cuma separuhnya doang. Separuh dari ketampanan. Tapi kan kita kalau dengar Nabi Yusuf kayak gimana gitu. Padahal yang paling tampan itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitunya wajahnya yang begitu tampan, wajahnya yang begitu asik untuk dipandang. Tapi beliau menambahkan keindahan itu dengan hiasan senyuman di wajahnya. Maka orang kalau ketemu Nabi Muhammad pasti akan melihat gini Bu. Dari sini. Dari batas alis ini hidung ya. Dari hidung, ujung hidung ke bawah. Kamu akan dapati wajahnya senyum terus. Tapi begitu kamu perhatiin dari batas sini ke atas. Kamu akan tahu kalau Nabi adalah orang yang paling banyak pikirannya. Di balik senyumannya orang akan sadar bahwa dia adalah manusia yang paling pandai menutupi pikirannya. Nih, jadi di sininya akan terlihat serius. Tapi begitu orang melihat ke bawah, orang akan dimanjakan dengan indahnya senyuman wajah Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi. Lah, kalau Nabi yang dikasih sempurna seperti itu, tidak luput wajahnya dari senyuman, gimana muka model kayak kita? Kan kalau kita nih bisa aja diem aja mukanya kayak sumpek gitu. Diem muka kayak sumpek. Kalau diem aja tuh muka kayak sumpek. Bisa dong lah model muka kayak kita. Nah kalau udah tahu dengan kayak gitu berarti kan kita harus sering-sering. Cermin itu gunanya bukan untuk moles doang. Tapi cermin itu gunanya untuk kita juga tahu muka kita kalau diem dilihat kayak apa. Kalau senyum dilihat kayak apa. Kalau misalnya kita menyapa, mengajak orang bicara, terlihat seperti apa? Ternyata itu semua akan mempengaruhi orang. Saat enak dilihat, akan menjadi orang yang diyakini, datangkan ketenangan dalam hatinya. Kenapa orang yang kesannya rapi, bersih, cantik, orang duduk deket-deket dia enak aja. Padahal cuma muka doang. Cantik relatif.
Tapi kita selaku orang yang diberikan sama Allah wajah, gimana caranya mempercantik wajah kita ini dengan apa? Dengan menghiasinya dengan wajah yang penuh keteduhan dan senyuman. Berarti kalau sering-sering kita natap orang, tatap mereka dengan senyum, kalau orang melihat kita juga senyum, berarti sebisa mungkin, sesering mungkin muka kita mode on senyum. Mode on senyum, senyumnya on terus saja. Terus standby. Jadi kalau udah di rumah, suami pulang, padahal ibu mungkin habis kepleset, mungkin ibu habis ngurusin anak dengan segala bentuknya, godaannya gitu ya. Gimana, macem-macem lah, habis ngepel, nyuci piring, kena minyak tangannya, nyengir dulu gimana mukanya, senyum dulu. Nah, ada waktunya bercerita, berceritalah dengan apa? Dengan ringan. Orang kalau cerita mukanya tegang. Yang keterima ceritanya tegang. Tetapi begitu cerita, tadi saya kena air panas, tadi saya kena minyak goreng, tapi mukanya senyum. Beritanya ringan gak sih diterimanya? Ringan. Ringan. Makanya Rasulullah SAW dulu itu paling selalu memberi contoh. Ketika beliau duduk dengan para sahabat, beliau berbicara tentang perang, beliau berbicara tentang maslahatul ummah, beliau berbicara tentang ini dan itu dan lain sebagainya yang memberatkan. Tapi ketika Nabi sampai di rumah, ini catatan penting. Ketika Nabi sampai di rumah, sebelum Nabi sampai masuk rumah, ia akan membasahi wajahnya, dicuci mukanya, dibasahi rambutnya, dia sisir rambutnya, dirapiin. Kemudian beliau memastikan siwaknya, dipakai siwaknya untuk apa? Memastikan begitu sampai di rumah istrinya ketemu dia dalam keadaan wajahnya yang paling berseri-seri. Hadza huwa Rasulullah. Begitu juga Sayyidah Aisyah. Tiap kali Rasulullah mau pulang dari mana-mana, Sayyidah Aisyah kayak udah punya jam. Padahal zaman dulu belum ada jam ya. Ini waktunya Rasulullah pulang. Wah, dia udah bersiap. Dia udah rapiin dirinya, dia udah hiasin dirinya, dia udah siapin bekalnya, dia udah siapin sambutannya. Sampai kan datang dalam satu kisah, ketika Nabi kala itu pulangnya terlambat sampai larut malam. Yang mana itu sudah jam istirahatnya mereka, jam tidurnya bahkan. Sayyidah Aisyah memilih untuk tidak tidur di dalam, di mana? Di dalam kamar. Dia memilih menunggu Nabi sampai tertidur di ujung pintu rumahnya. Ternyata Rasulullah begitu pulang melihat jam larut. Pikiran Nabi, Aisyah jangan-jangan sudah tidur. Apa yang Rasulullah lakuin? Rasulullah pun kemudian membentang sorbannya, duduk di ujung depan pintu rumahnya. Sayyidah Aisyah di balik pintu, Rasulullah di pintu luarnya. Sama-sama nunggu. Karena nggak mau ganggu. Sayyidah Aisyah takut Rasul ngetok dia nggak dengar, yang Rasulullah takut mengetuk membangunkan Aisyah yang tidur. Coba kalau rumah tangga kayak gini enaknya kayak apa? Nah, bukan ibu tidur, saya tidur di sofa kenapa? Takut suami ntar kalau pulang nggak kedengeran ngomel lagi dia. Beda ya responnya ya. Iya. Coba kalau dibuatnya seringan dan seindah itu. Dengan tujuan-tujuan yang sebaik itu. Maka pertama, wanita terbaik tasurruh idza nazar. Kalau dipandang nyenengin. Berarti kan maaf, rambutnya nggak dikuntal-kuntal. Rambutnya rapih. Perempuan ini PR nih. Kadang-kadang kalau sudah durasi pernikahan sekian tahun, udah lama, kayaknya tuh rambut mau warna apa, putih, merah, apa, nggak peduli. Pan begitu awal nikah kayaknya perhatian banget ya. Ada uban satu aja malu banget kayaknya pengen ditutupin. Nah begitu udah 5 tahun, 10 tahun pernikahan mau ada uban di sini, mau rambut miring begini, mau ini nggak peduli. Loh, itu salah. Peduli mah harus. Sampai kapanpun penataan diri itu penting. Yang penting terlihat selalu rapi. Rambutnya rapi, dilihat, aduh begitu melek mata, kan enak kalau ngelihat warna bibir istrinya tuh sudah terang, merah deh, bebas. Karena kan ini kalau pakainya begitu mau keluar,
Padahal yang di rumah, Bu, yang wajib dikasih. Yang di rumah itu yang wajib ngelihat kita dengan penampilan seindah itu. Malah kita kalau pakai ditanya, ya karena nggak pernah. Jadi kalau ada istri yang bilang, Ustazah saya pernah begitu, pakai lipstik di rumah, rapi-rapi, pakai bedak, malah ditanya mau kemana. Saya bilang, itu ketahuan berarti ibu nggak pernah dandan depan suami, makanya sampai ditanya mau kemana. Karena kalau udah pasti dia biasa melakukan itu, suaminya akan menikmati pemandangan itu. Karena Bu, dalam rumah tangga, percaya atau enggak, para suami ada ujiannya, sebegitu juga istri punya ujiannya. Ujian dia apa? Ujian dia akan merasa pemandangan di luar lebih indah daripada di dalam. Pemandangan di luar lebih indah daripada di dalam. Dan memang kita aja cakep di luar. Jadi kalau suami kedapatan di luar itu ngelihat yang macam-macam, itu ujiannya dia. Makanya tugasnya kita gimana ngasih cukup pandangan dia di rumah. Makanya ada suami datang ceritanya, kemana? Dia bilang sama salah satu masyayikh, Syekh, kenapa saya sebelum nikah sama istri saya kayaknya cinta saya menggebu-gebu. Kenapa begitu setelah saya menikah ini sekian tahun, saya merasa cinta ini surut. Ada yang berubah. Saya nggak tahu apa. Saya nggak paham kenapa rumah tangga ini menjadi hambar rasanya. Ada apa ini Syekh? Apa yang harus saya lakuin? Syekh itu menjawab, coba kamu terapkan ya selama 1 bulan. Apa resepnya? Tundukkan pandangan. Matamu jangan ngelirik sana sini. Nunduk. Nanti coba kamu lihat setelah sebulan, balik lagi ke saya. Nanti kamu kabarin saya gimana muka istri kamu, gimana hubungan kamu sama istrimu, dan seterusnya. Kata orang tersebut bilang, baru aja 2 minggu saya terapin. 2 minggu. Baru ngelihat yang terang dikit, nunduk. Baru ngelihat yang ini dikit, nunduk. Baru ngelihat yang bagaimana dikit, nunduk. Apa yang terjadi? Ketika itu tiba-tiba Allah kasih rasa di hati saya yang nggak pernah saya rasa sebelumnya. Bawaannya saya pengen dekat aja sama istri. Bawaannya saya pengen manja aja sama istri. Dan lewat dari 1 bulan, setelah saya mampu menaklukkan diri saya sendiri, mata saya sendiri dari tidak melihat ke sana sini, ketika itu Allah pun akhirnya betul-betul memberikan rasa cinta di hati saya kepada istri. Karena PR-nya laki-laki mata. PR-nya perempuan? PR-nya perempuan. Karena perempuan sering kali melukai suaminya. Suami itu kadang Bu, kita nggak dandan dia nggak terluka Bu. Suami kita nggak gimana-gimana dia nggak, tapi dia terluka sama kata-kata, sama harga diri yang dijatuhkan, sama ego yang diinjak, sama penilaian yang mungkin kita perempuan yang tidak objektif dan seterusnya. Itu yang sering kali terjadi. Istri yang suka ngomong, kamu tuh ya bisanya cuman ini doang. Kamu tuh ya, udah itu harga diri tuh. Ketika harga diri ibu kutik, apa yang terjadi? Ucapan kita mengurangi rasa cinta kita sendiri. Istri yang udah bisa ngomong kayak gitu, istri yang berani kan? Istri kalau sudah bisa berani ngomong sama suaminya, kamu tuh ya, saya jamin itu cintanya udah kagak ada di hati dia. Karena perempuan yang masih punya cinta, dia pasti masih mampu menahan lisannya. Dia jaga tuh mulut. Tapi kalau udah berani, kamu tuh ya, kemana tuh cinta? Nggak ada, cintanya lagi ngumpet. Nggak ada itu cintanya. Kapan tuh cinta akan kembali menampakkan wujudnya? Ketika kamu sudah belajar untuk diam. Untuk tidak lagi melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Kalau bisa, keluarin kata-kata yang baik-baik. Kalau ketemu sama dia, Masya Allah, suami saya emang gak ada lagi deh yang lebih baik dari dia. Emang benar, gak ada lagi yang mau terima kita. Ya emang dia yang paling baik.
Allah datangkan sebagai pasangan kita, alhamdulillah. Kita diketemuin sama dia, alhamdulillah. Kita dipertemukan dengan dia, alhamdulillah. Makasih Allah, kau datangkan dia. Baik itu secara sempurna maupun dengan kekurangannya. Namun mungkin bila bukan dia, mungkin saja yang kutemui lebih banyak kurangnya, lebih banyak salahnya, lebih banyak teledornya, lebih banyak lalainya. Tapi Allah datengin dia. Berarti dia yang paling tepat buat kita. PR-nya gitu aja. Berarti kalau laki-laki mata, perempuan mulut. Mulutnya harus dijaga. Mulut. Dan berusaha untuk tidak ingin dilihat baik di luar, tapi lupa memperbaiki diri di dalam. Wa tuti'uhu idza amar. Ya, kalau masalah ini, sifat perempuan yang terbaik selanjutnya, selain dia enak dipandang, nurut. Kalau nurut sama suami, saya yakin ibu-ibu nih pada nurut-nurut sama suaminya, insyaAllah. Nurut gak, Bu? Nah, kan pada lemes kan? Insyaallah. Insyaallah lemes. Iya. Perempuan itu paling gak suka dilarang. Tahu nggak? Perempuan gak suka dilarang. Perempuan itu sukanya bebas. Perempuan gak suka dilarang tapi paling suka melarang. Ya, perempuan gak suka dilarang. Kalau misalnya mau pergi, aku mau pergi ya, ini dulu mau arisan, aku mau kajian, aku mau ini. Suaminya bilang, ngapain sih kajian mulu? Ya udah deh Pak, kajian masa nggak boleh? Nah, gitu. Nanti suami begitu waktunya izin, aku mau pergi dulu ya, mau jalan sama teman-teman. Ngapain sih? Emang harus banget? Sekarang? Nggak ada hari lain? Itu perempuan. Jadi kalau bicara ustazah, kenapa kita yang disuruh taat? Karena egonya, patuh itu ada di kita. Egonya patuh itu ada di kita. Kita yang paling emang kalau perkara nurut itu bertentangan sama kita. Kalau dia disuruh sama kita, Bu, suami disuruh, Papa, kalau habis makan gelasnya tolong diiniin. Dia tuh sebenarnya akur. Iya. Suami kalau udah nggak nurut itu pasti istrinya kebawelan. Bener. Sebetulnya setiap mereka itu kooperatif diajak kerjasama dalam rumah tangga. Tapi gimana kita bisa menginstruksikannya dengan positif, dengan baik. Mau minta tolong dia taruh anduk, sebetulnya bisa. Mau minta tolong dia ambil baju jangan berantakan, bisa. Mau minta tolong dia letakkan pakaian di tempat kotor juga bisa. Asal kita sebagai perempuan bagaimana kooperatif. Mau minta dia sholat subuh berjamaah juga bisa. Mau minta dia mengajak kita keluar jalan seminggu sekali juga bisa, Bu. Mau minta dia berbicara lembut sama kita juga bisa, Bu. Bukannya nggak bisa. Tapi semua itu kuncinya ada di mana? Ketika kita menyampaikannya baik, benar, sesuai, maka itu bisa diterima. Tapi masalahnya yang sering kali melanggar aturan itu kita. Kita. Jadi perempuan kadang-kadang sadar dulu. Kalau perkara nurut, kenapa sih harus banget sama suami? Emang karena nurut itu bertentangan banget sama kita. Perempuan tuh nurut tuh susah. Ibu punya anak laki sama anak perempuan nurutan mana? Hah? Anak laki sama anak perempuan sebetulnya nurutan mana? Kalau ibu punya dapat anak laki yang dikasih tahu nggak nurut, ibu nyampeinnya salah. Ibu nyampeinnya salah. Kalau dapat anak perempuan nurut, alhamdulillah. Bibit unggul tuh. Bener. Kalau sudah sama di tangan ibu nurut, sama suaminya insya Allah pada nurut. Kalau udah dari awal sama ibunya udah kagak nurut, nah, nggak kebayang dapat suaminya kayak gimana. Mudah-mudahan dapat suami soleh, ya bisa membimbing, menuntun, membawa dia kepada pribadi yang lebih baik. Tapi fitrahnya awalnya gitu dulu. Laki perempuan sebetulnya laki itu gampang banget diarahkan. Perempuan itu lebih sering kritis. Begitu disuruh nanya balik, kenapa aku harus begini mah? Emang kenapa aku disuruh begini? Emang harus aku begini? Itu perempuan. Kalau orang laki nggak mau nanya, simpel aja. Oke, iya. Kamu nanti begini ya? Iya. Kalau orang perempuan, enggak. Kenapa? Kenapa aku disuruh? Umumnya seperti itu. Saya tidak memukul rata. Pria, ibu di rumah mau ngatur tuh yang di rumah,
Gampang. Bagaimana dia biar nggak kelayapan malam, Ustazah? Gampang. Gimana biar dia mau giat cari uang? Gampang. Tapi PR-nya kita dulu nih. Ketika dia menemukan alasan kenapa dia harus giat bekerja, dia menemukan alasan kenapa dia harus dengar kata-kata kita, maka di situ baru kita akan menjadi ratu di rumah. Ratu di rumah. Tapi jangan lupa, kalau udah bisa nyuruh dia, jangan sampai nggak bisa disuruh juga. Karena perempuan seringnya gitu. Begitu udah diratuin, nggak bisa dibilangin. Kan itu saya bilang, egonya kita. Jadi begitu kita yang dilarang, jangan syarat mentok-mentok kalau nurut, baper di rumah. Bete, sumpek, nggak boleh keluar, mending ditemenin. Dilarang keluar, mending dia di rumah. Nggak boleh begini, sumpek kan akhirnya. Iya, ini ego kita. Ego hanya tunduk ketika kita patuh. Melawannya dengan kepatuhan, itulah yang membuat setan bertentangan. Wa idza amara wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Tidak menyelisihi suami, maka dibilang Rasulullah, perempuan yang paling sedikit menyelisihi baik dirinya, hartanya, kenapa dapat segini, kenapa kamu enggak kerja ini, kenapa kamu enggak begini, itu hanya semakin membuat suami benci sama kita. Suami jadi gak suka. Itu bukan saya yang ngomong, tapi Rasulullah. Rasulullah bilang, jadi sebetulnya bikin suami gak suka sama kita gampang. Debatin aja terus. Lama-lama runtuh cintanya. Kalau sudah runtuh cintanya, ya sudah gampang untuk meninggalkan kita. Tapi kalau kita berusaha kembali kepada fitrah di awal, bagaimana cara menghidupkan rumah tangga, apalagi diri kita sebagai wanita yang menyejukkan, maka kunci utamanya adalah yuk kita para wanita belajar menenangkan. Pertama, Bu, gimana mau nenangin suami kalau kita sendiri hidupnya nggak tenang? Gimana mau nenangin anak kalau hidup kita sendiri nggak tenang? Berarti ketika kita menyadari ada ketenangan yang hilang, maka bergegaslah untuk mengembalikan ketenangan itu. Para wanita wajib mengintrospeksi diri. Kalau sekarang kita sadar, hati saya sedang gelisah, Ustazah. Hati saya sedang tidak nyaman. Hati saya sedang tidak damai. Hati saya sedang galau. Hati saya sedang tertekan. Hati saya sedang banyak tuntutan. Hati saya sedang banyak urusan. Hati saya sedang banyak permasalahan. Berarti apa yang perlu dilakukan? Ayo belajar menenangkan hati kita sendiri dulu. Dengan apa? Yuk deketin diri kita sama Allah. Deketin diri kita sama Rasulullah. Sibukkan diri kita dengan segala sesuatu yang menata hati kita untuk menjadi hati yang tentram dan damai. Dan ternyata kunci ketentraman di hati seseorang itu terletak pada dari sifat qanaahnya seseorang. Sikap rela dalam menerima ketetapan. Menerima nasib. Dapat suami, nasibnya itu, terima. Ada masalah dalam hidup, itu masalahnya, terima. Ada yang hilang dari apa yang kita punya, itu terima. Diuji apapun ujiannya, bahkan sampai ke titik merasa kita diasingkan, bahkan dibenci oleh orang-orang sekitar sekalipun, pertama terima. Ya udah. Emang wajib orang cinta kita? Nah. Emang wajib orang harus suka sama kita? Enggak. Berarti kalau ada orang yang kebetulan kita tahu dia tidak menyukai kita, apa yang harus kita lakukan? Terima. Yang penting belajar mengoreksi diri. Mungkin saya kemarin salah sikap. Mungkin kemarin saya salah. Apalagi coba koreksi, ini hati kenapa galau terus? Apa yang hilang dari ketenangan? Oh, kamu kehilangan tenang. Berarti kamu perlu kembali kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Insyirah, ketika Nabi Muhammad SAW ya diturunkan ayat ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na fa inna ma'al usri yusra
inna ma'al usri. Ini kan positif kata-katanya ya. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ditekankan lagi sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Baik. Kemudian Allah katakan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansa wa ila rabbika. Berarti kalau kamu punya ketika waktumu senggang, waktumu yang tadinya mungkin bertubi-tubi dengan kesibukan itu kemudian ada kekosongan, kamu disuruh apa? Farghab. Dekatlah kamu kepada Allah. Bergegaslah kamu mendatangi Allah. Wa ila rabbika farghab, kan diminta begitu. Kamu buru-buru meletakkan semua letihmu, lelahmu semua kepada siapa? Kepada pintu yang paling mengerti kamu. Kan saya bilang, kita susah dimengerti. Bahkan diri kita sendiri pun kerap kali tidak memahami diri kita sendiri. Tetapi Allah tidak pernah tidak mengerti. Allah dia yang maha tahu apa yang ada di balik hati kita semua. Maka jangan pernah datang selain kepada pintunya. Maka para wanita yang hari ini sedang merasa terpuruk, lemah, tak berdaya, seolah mencari pertolongan. Bagaimana peran kita ini besar, amanat kita besar, tanggung jawab kita besar. Kita menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi anak bagi orang tua kita. Peran kita besar, maka nggak ada yang bisa kasih kita kekuatan kecuali Allah. Nggak ada yang bisa beri kita kekuatan kecuali Dia yang maha menguatkan kita. Maka disitulah letaknya kita perlu mendatangi pintunya. Datangi pintunya. Dan ternyata di balik semua itu, balik kekecewaan, balik kemarahan, balik penolakan, semua itu ada pada pertentangan akan takdir nasib yang Allah tetapkan. Ini insya Allah. Nah, ibu-ibu tadi mungkin yang sudah beli buku saya, di sana setidaknya mungkin cukup ngebantu lah. Ngebantu untuk para wanita-wanita terutama hari ini yang mungkin hidupnya seringkali merasa dirundung kesedihan. Hidupnya sering merasa seolah kenapa saya yang harus menerima ini dan lain sebagainya. Itu semua ada di dalam jawaban buku Jangan Sedih. Di buku Jangan Sedih. Itu cari dan temukan jawabannya. Insya Allah ibu-ibu semua akan belajar ternyata memang apa yang perlu kita pikirkan di dunia ini kalau di sana sudah ada yang mengaturnya. Buat apa dipikirin? Tapi memikirkan diri kita untuk menjadi wanita yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasul, itu menjadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua kemudahan untuk kita menjalankan peran kita sebagai seorang wanita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka lihat, menutup keindahan seorang wanita salehah terlihat dari ketenangan yang dia tebarkan. Insyaallah perempuan yang tenang, dia pasti akan menebarkan ketenangan juga. Karena dianya tenang, suaminya akan tenang, orang di sekitarnya pun akan tenang. Layaknya parfum, minyak wangi, ya ibu ya. Orang kalau pakai minyak wangi yang nikmatin dia sendiri atau orang juga? Orang lain juga. Begitu juga sifat ketenangan dalam diri. Ketika kita menghiasi diri kita dengan yang namanya sifat tentram, sifat tenang, maka ketenangan itu akan dirasa oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka ketenangan yang ada pada jiwa seorang wanita solehah akan dia tebarkan dari mana? Wajahnya yang meneduhkan. Wajahnya bukan wajahnya orang julid. Wajahnya bukan wajahnya orang suka protes, kritis dan lain sebagainya. Tidak. Tapi wajahnya teduh. Lisannya menenangkan. Kata-kata yang diucapkan selalu apa? Selalu indah, selalu baik. Dan ingat, doanya menyelamatkan. Perempuan berdoa, wabil khusus untuk suaminya, doanya untuk suaminya mempermudah suaminya mendapatkan apa yang ingin dikejar. Itu lisan kita dikasih sama Allah. Suami kita dikasih kemudahan mencari nafkah, mencari rezeki karena doa para istri. Istrinya menjadi istri salehah, doakan suamimu yang sedang berjuang, yang sedang berikhtiar dengan apa? Dengan yakinnya kita bahwa Allah yang maha memberi rezeki kita. Maka wanita penyejuk jiwa, dia tidak hanya menjadi pelita bagi keluarganya.
Dia bukan hanya indah di rumah. Dia bukan hanya baik di rumah. Ya, bukan hanya indah di mata keluarga, tapi dia bahkan juga mampu menjadi pelipur lara bagi setiap hati yang resah. Ibu, kalau kita jadi orang tua, kalau kita orang tua si tenang itu, maka anak kita setiap kali dengan perasaan yang sedang tidak tenang, dia akan lari kepada kita. Dia akan berkeluh kepada kita. Dia akan bercerita dan kitalah si pelipur laranya. Bukan temannya. Bukan sahabatnya. Bukan orang lain di luar sana. Begitu juga mohon maaf pasangan kita. Ketika kita menjadi istri yang menyejukkan itu, istri yang solehah itu, istri yang baik itu, maka apa yang terjadi ketika semua itu datang, perasaan yang mengganggunya, perasaan yang menggelisahkan hatinya, dia akan datang kepada kita selaku pelipur laranya dan yang menenangkan jiwanya. Itu jangan sampai salah. Maka bila kita temukan ada dari mereka yang pergi mencari tempat mencurahkan, menuangkan perasaan, itu karena di rumahnya tidak didengarkan. Maka itu jaga semua ini agar Allah selalu pelihara rumah tangga kita, karena ternyata wanita-wanita yang menyejukkan jiwa itu sudah diberi contoh yang pertama oleh Sayyidatuna Khadijah, kemudian dicontohkan lagi oleh Sayyidatuna Fatimah, dicontohkan lagi dengan keteladannya seorang Sayyidah Fatimah, Asiyah, kemudian dicontohkan lagi dengan keteladanan seorang Sayyidah Maryam binti Imran. Itu semua wanita penyejuk jiwa. Mereka semua wanita-wanita surga yang sudah langsung Nabi Muhammad sampaikan tentang kemuliaannya. Maka ibu-ibu, belajarlah dari mereka. Semoga Allah tuntun kita dan bimbing kita agar kita semua bisa meniru dan mencontoh perangai baik mereka dan mengikuti dan meneladani setiap akhlak dan budi pekerti mereka, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin.